Desember 2025, sepak bola Indonesia kembali berada di persimpangan jalan. Setelah hiruk-pikuk pergantian pelatih pasca era Patrick Kluivert, satu nama muncul secara tak terduga. John Hartman, mantan pelatih Kanada yang dikenal sebagai si penyihir dari Inggris. Ditunggu dulu, jangan senang dulu. Kedatangan Hartman bukan berarti trofi langsung datang besok pagi. Ada rahasia besar di balik taktiknya yang bisa jadi bumerang kalau diterapkan secara salah di Indonesia. Dan di video ini, kita tidak cuma bahas rumor, kita akan bedah kenapa PSSI rela buang uang demi pria ini. Bagaimana nasib para pemain naturalisasi di tangannya? Dan satu fakta mengejutkan yang membuat para pemain Kanada dulu sempat membencinya sebelum akhirnya memujanya. Ini adalah bedah tuntas calon pelatih baru kita. Tetap di sini karena apa yang saya ungkapkan di akhir video akan mengubah cara kalian melihat masa depan timnas Garuda. Banyak dari kalian yang teriak kembalikan STY. Saya paham emosi itu. STY adalah orang yang membangun fondasi. Tapi ingat, di sepak bola modern, fondasi saja tidak cukup untuk menang. Kita butuh arsitek yang bisa membangun menara di atas fondasi itu. Sintayong sudah menegaskan lewat pernyataannya Oktober lalu, dia tidak akan kembali. PSSI sadar memaksakan nostalgia adalah jalan menuju kegagalan. Kita butuh sosok yang setipe tapi dengan fitur yang lebih canggih, dan John Hartman punya DNA yang sangat mirip dengan STY. Gila kerja, disiplin tinggi, dan tidak takut mencoret pemain bintang yang manja. Opini saya, PSSI kali ini tidak panik. Mereka belajar. Mereka tidak mencari nama besar dari Eropa yang cuma mau liburan di Bali. Mereka mencari tukang bangunan yang sudah terbukti sukses mengangkat tim dari lumpur kemiskinan prestasi menjadi raksasa yang menakutkan. Mari kita bedah kenapa Hartman disebut jenius. Tahun 2018, dia ambil alih timnas Kanada pria. Saat itu, Kanada adalah tim yang hancur lebur. Pemainnya berkotak-kotak, sering bertengkar, dan tidak bangga pakai jersey timnasnya. Tahu apa yang dilakukan Hartman? Dia membawa sebuah pedang samurai ke ruang ganti. Ya, pedang sungguhan. Dia bilang ke pemainnya, pedang ini melambangkan persaudaraan kita. Kita akan memotong ego masing-masing untuk satu tujuan. Kedengarannya gila, tapi hasilnya Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 setelah 36 tahun penantian. Inilah yang tidak dimiliki pelatih-pelatih kita sebelumnya, intervensi psikologis. Hartman bukan cuma pelatih taktik, dia adalah pemimpin kultus. Dia membuat pemain percaya bahwa mereka bisa mengalahkan siapa saja. Dan bayangkan jika energi samurai ini dibawa ke ruang ganti Garuda yang punya supporter fanatik seperti kita, ini bisa jadi ledakan besar. Sekarang mari bicara soal aset termahal kita, pemain naturalisasi. Jay Ijes, Kevin Dix, Tom Hai, Ragnar. Bagaimana nasib mereka di tangan Hartman? Berita bagusnya, Hartman adalah pelatih yang lahir dan besar di lingkungan sepak bola internasional yang kompleks. Di Kanada, dia menangani pemain dari berbagai latar belakang budaya. Dia sangat menghargai pemain yang punya disiplin Eropa. Bagi Jay Ijes atau Nathan, gaya Hartman akan terasa sangat akrab. Ini bukan lagi soal pemain lokal PS naturalisasi.
tapi soal siapa yang paling paham taktik 3-4-3 dinamis miliknya. Taktik Herdman mengandalkan wingback yang super agresif. Artinya, posisi Verdonk, duo Sayuri, Kevin Dix, Egy, Witan akan menjadi kunci. Di tangan Herdman, wingback bukan cuma bertahan, tapi mereka adalah mesin utama serangan. Jika mereka gagal mengikuti intensitasnya, siap-siap saja dicadangkan. Tak peduli seberapa besar nama kalian di media sosial. Tapi ada satu hal yang jarang dibahas media. Sisi gelap dari gaya kepemimpinan Herdman adalah emosional burnout. Dia menuntut pemainnya memberikan 200% setiap saat. Di Kanada, beberapa pemain sempat merasa kelelahan secara mental karena intensitasnya yang terlalu tinggi. Pertanyaannya, apakah pemain kita siap? Kita tahu netizen kita sangat kejam kalau tim kalah. Bayangkan tekanan dari Herdman di ruang ganti dan tekanan netizen di HP pemain. Ini bisa jadi bom waktu jika Herdman tidak bisa beradaptasi dengan kultur santai di Asia Tenggara. Proyek ini bisa hancur dalam hitungan bulan. Saya harus berani bilang, ini adalah pertaruhan judi terbesar PSSI. Jika berhasil, kita akan jadi kekuatan baru Asia. Jika gagal, kita akan kembali ke titik nol dan menyalahkan semua orang. Tapi hey, lebih baik berjudi dengan pelatih berkualitas dunia daripada pasrah dengan pelatih mediocre, bukan? John Herdman bukan sekedar rumor, dia adalah pernyataan bahwa Indonesia tidak lagi main-main. Dia membawa taktik bunglon, semangat samurai, dan standar Piala Dunia ke tanah air kita. Kita sudah lelah dengan janji-janji. Kita sudah lelah dengan proses yang tak kunjung usai. Akhir Desember 2025 ini akan menjadi sejarah. Apakah Herdman orangnya? Hanya waktu yang bisa menjawab. Tapi satu hal yang pasti, Garuda siap terbang lebih tinggi atau jatuh lebih keras. Dan saya memilih untuk percaya. Sekarang saya mau dengar dari kalian. Setuju nggak kalau Herdman bawa pedang samurai ke ruang ganti timnas kita? Atau kalian punya nama lain yang lebih cocok? Tulis di kolom komentar. Saya akan baca dan balas opini-opini terbaik kalian. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena kita akan kawal terus kedatangan John Herdman sampai dia resmi memakai batik PSSI. Saya HG Official, salam Garuda.